Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 7. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan salah satu proses yang paling penting dalam kehidupan. Karena melalui proses inilah tumbuhan hijau dapat menghasilkan makanan sendiri dan menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Tanpa fotosintesis, keseimbangan pada kehidupan di bumi tidak akan terjaga. Nah, fotosintesis ini merupakan proses biologis yang terjadi pada tumbuhan hijau untuk menghasilkan hasil makanan secara mandiri. Dalam proses fotosintesis ini, tumbuhan memerlukan tiga bahan utama, yaitu karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari udara dan masuk ke daun melalui stomata. Dan yang kedua itu ada air atau H2O yang diserap dari tanah oleh akar dan kemudian dialirkan ke daun melalui pembuluh silem. Yang ketiga itu ada cahaya matahari yang berfungsi sebagai sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Semua bahan tersebut tidak akan bisa bereaksi tanpa adanya klorofil, yaitu zat hijau pada daun yang berfungsi menangkap energi cahaya. Dengan bantuan klorofil ini, bahan-bahan yang tadi kemudian diubah menjadi dua hasil utama. Hasil pertama itu ada yang namanya glukosa, yaitu gula yang sederhana yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tumbuhan, cadangan makanan yang dapat disimpan dalam bentuk pati. Hasil kedua adalah oksigen atau O2 yang dilepaskan ke udara sebagai hasil samping fotosintesis. Oksigen ini sangat penting bagi manusia dan hewan untuk proses pernapasan. Yang ketiga itu ada yang selanjutnya itu ada cahaya matahari yang berperan sebagai sumber energi utama fotosintesis. Energi cahaya ini diserap oleh klorofil yang terdapat pada daun, tepatnya di dalam organel sel yang disebut kloroplas. Ketika klorofil menyerap cahaya, energi tersebut menyebabkan elektron menjadi berenergi tinggi, sehingga dapat memicu reaksi kimia fotosintesis. Nah, proses ini sangat penting karena tanpa cahaya, fotosintesis tidak dapat berlangsung secara optimal. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Laila. Baik, selanjutnya lokasi proses terjadinya fotosintesis. Fotosintesis berlangsung di dalam kloroplas, organel sel tumbuh yang mengandung klorofil. Terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang terjadi di membran tilakoid, yang kedua reaksi gelap terjadi di stoma kloroplas. Pemisahan lokasi ini membuat proses fotosintesis berjalan lebih teratur dan efisien. Lalu untuk tahap reaksi terang. Tahap reaksi terang adalah tahap fotosintesis yang langsung membutuhkan cahaya terjadi di membran tilakoloid yang membutuhkan cahaya matahari dan air. Proses yang terjadinya proses fotolisis air H2O yang menghasilkan oksigen O2, energi ATP, NADPH membawa energi. ATP dan NADPH belum jadi makanan, tetapi disimpan untuk tahap berikutnya. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Nabila.
Jadi tahap reaksi terang itu kebagi jadi 4 tahap. Yang pertama itu penyerapan cahaya dan eksitasi elektron. Klorofil di dalam pil koid menyerap foton atau energi cahaya. Energi ini mengeksitasi elektron klorofil, membuatnya lepas dan tidak stabil. Itu terjadi di fotoelektron 2. Kemudian tahap air itu dipecah oleh cahaya. Hasilnya berupa elektron, proton, dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Tahap ketiga itu sistem transport elektron non-siklik dan siklik. Kalau non-siklik itu, elektron dari fotosistem 2 bergerak melalui rantai transport elektron menuju fotosistem 1. Kalau yang siklik itu, elektron dari P700 kembali ke P700 setelah melewati ATP tertentu dan hanya menghasilkan ATP. Kemudian tahap yang terakhir itu pembentukan ATP dan NADPH. ATP itu energi dari aliran elektron yang digunakan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP adenosin trifosfat. Kemudian untuk NADPH itu elektron dari fotosistem 1 atau P700 digunakan untuk mereduksi NADP menjadikan NADPH oleh enzim NADP reduktase yang dibantu oleh Hapes. Kemudian untuk slide selanjutnya saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya tahap reaksi gelap. Tahap reaksi gelap yaitu reaksi gelap adalah tahap di mana pembentukan makanan terjadi. Di stora kloroplas tidak membutuhkan cahaya langsung, menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Selanjutnya, proses yang terjadi. Karbon dioksida atau CO2 diikas diolah menjadi glukosa. Glukosa ini adalah yang digunakan tumbuhan untuk energi, pertumbuhan, cadangan makanan. Lanjut. Kedua, tahap reaksi gelap. 1. Flikasi karbon. CO2 dari udara dilikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco membentuk senyawa tidak stabil yang kemudian menjadi 3-PGA. 2. Reduksi. 3-PGA diubah menjadi PGAL dengan bantuan energi dari ATP dan NHPDH. PGL adalah senyawa gula beratom karbon 3. 3. Regenerasi RUBP. Sebagian PGAL digunakan kembali untuk membentuk RUBP sehingga siklus Calvin dapat terus berlangsung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadifa. Selanjutnya, peranan CO2 dan H2. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 itu merupakan sumber karbon utama digunakan dalam reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Yang kedua, air atau H2O berperan dalam reaksi oksigen, elektron, ATP, dan NADPH. Oke, next. Yang terakhir, klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau pada tumbuhan yang berfungsi menyerap energi cahaya matahari. Energi yang diserap digunakan untuk mengaktifkan elektron memulai reaksi terang fotosintesis. Tanpa klorofil, tumbuhan tidak dapat menangkap energi cahaya secara optimal. Ya, presentasi dari kelompok 7. Bila ada kata yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.